Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jemaah rahimakumullah, bersama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dengan sempurna, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi ja'alakum al-ardu firashan was samaa'a binaa'a. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Malam hari ini kita berada di tanggal 18 Sya'ban. Itu artinya 12 hari lagi kita insyaallah akan bertemu dengan bulan yang tentunya ditunggu-tunggu, dinantikan, dirindukan oleh orang yang beriman. Berbagai macam cara orang memandang bulan Ramadan ini. Ada orang yang memandang Ramadan ini sebagai peluang, kesempatan untuk mencari untung yang lebih banyak. Karena biasanya kalau kita mencari bisnis di Ramadan ini laris, berjualan wadai, payu kalau. Makanya kita bisa saksikan biasanya menjelang Ramadan itu mal-mal, plaza-plaza sudah mulai itu menawarkan diskon besar-besaran menyambut Ramadan. Biasa bunyinya begitu. Karena ini adalah orang-orang yang memandang Ramadan ini sebagai kesempatan peluang untuk mencari untung yang banyak. Memandang Ramadan sebagai peluang bisnis. Ada lagi orang yang memandang Ramadan ini sebagai ibadah ritual tahunan. Hanya sebatas ibadah ritual, tradisi tahunan. Ini seperti itu memandangnya. Nanti kalau datang Ramadan, dia paling rajin tarawih, paling rajin puasa, kan? Tetapi karakter, sikap, akhlak, perilaku itu tidak juga berubah. Ini adalah orang-orang yang hanya memandang Ramadan itu sebagai ritual tahunan. Nah, orang beriman tentunya berbeda. Dia akan memandang Ramadan ini sebagai satu kesempatan, satu peluang untuk kita meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah. Ini yang benar. Inilah cara pandang yang benar. Bagaimana kita menyikapi Ramadan ini sebagai peluang kita untuk menambah iman takwa kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa kepada Allah. Nah, bagaimana caranya agar kita mampu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah? Bagaimana caranya supaya kita punya cara pandang yang benar terhadap Ramadan? Maka kita perlu melakukan beberapa persiapan. Harus melakukan beberapa persiapan untuk menyambut bulan Ramadan tadi. Pertama, tentunya kesiapan fisik. Nah, ini perlu dijaga kita nih dari sekarang, mulai jaga supaya sehat. Supaya sehat kita minta kepada Allah. Sehat menyambut Ramadan. Kalaupun seandainya sakit, sekarang aja sakitnya. Ya, kalau
Sekarang sakit, kalau misalnya Allah takdirkan kita sakit, kita kalau boleh milih sekarang aja. Yang penting pas masuk Ramadan jangan garing, jangan sakit masuk Ramadan itu. Nah, ini kadang-kadang kita ya walaupun semuanya qadarullah, tapi kan kalau misalnya pas masuk Ramadan kita garing, ini tentu akan menghambat kita untuk beribadah. Sakit kayak apa? Nak puasa kan gitu. Maka kita minta kepada Allah supaya diberi kesehatan fisik, zahir kita sehat. Nah, makanya kata Rasulullah, bagaimana supaya sehat itu, kita disuruh memperbanyak saum di bulan Sya'ban ini. Antasumu as-sehat. Berpuasalah kalian supaya sehat. Nah, jadi kita disuruh Sya'ban ini berpuasa supaya nanti masuk Ramadan badan kita dalam keadaan sehat. Ini warming up, pemanasan menjelang Ramadan. Dilatih kita di Sya'ban ini untuk memperbanyak berpuasa. Besok Senin misalnya, puasa Senin kita. Kamis, puasa Kamis. Masih bisa kita berpuasa. Walaupun ada yang mengatakan kalau sudah 2 minggu itu kada usah berpuasa lagi jarang. Nah, ada yang 2 minggu depan aja berpuasa. Kalau sudah menjelang Ramadan jangan lagi. Cuman kalau misalnya hadis mengatakan Rasulullah banyak berpuasa di Sya'ban, seolah-olah setiap hari berpuasanya, tentu Rasulullah ini sebulan ini berpuasa terus. Kalau bisa puasa Daud, tambah Yaumul Bid, tambah Senin Kamis, nah itu kan banyak puasanya, nyambung terus dia kan. Puasa Daud kan sehari sekali ini, selang-seling. Tambah lagi Yaumul Bid, sudah lewat Yaumul Bid. Tambah Senin Kamis. Nah, itu artinya insya Allah kita akan banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dengan banyak berpuasa, insya Allah tubuh dalam keadaan sehat. Maka kita pertama siapkan fisik zahirnya. Zahir disiapkan, masjid dibersihkan, rumah-rumah kita semua. Usahakan nanti bapak-bapak sekalian sebelum berkumandang azan maghrib 1 Ramadan sudah ada di masjid semua. Ini saran dari ulun, dimasukkan dari ulun. Usahakanlah sebelum berkumandang azan 1 maghrib kita sudah ada di rumah-rumah Allah itu dalam keadaan yang sudah mandi, sudah bersih, sudah wangi. Bahkan kalau perlu dikasih Allah rezeki lebih, beli 1 setel pakaian khusus untuk nyambut Ramadan. Kalau ditanya ada sunnahnya, kan ada sunnahnya. Menyambut Ramadan menyiapkan baju baru itu kan ada sunnahnya. Tetapi ini kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita tuh serius nyambut Ramadan. Walaupun Allah tidak memerlukan itu, bagi Allah ya sama aja baju baru ke kada kan. Tapi kita menunjukkan bahwa suasana Ramadan itu memang berbeda. Cara kita menyambutnya pun berbeda. Usahakan tadi sebelum azan berkumandang sudah ada di rumah-rumah Allah. Coba nanti pian cek, periksa kalau kada percaya. Banyak yang berkeliaran di jalan tuh. Yang masih berjalan di mana-mana, naik sepeda di mana-mana, padahal sudah memasuk 1 maghrib, 1 Ramadan. Ramadan kan dikatakan tamu yang agung, tamu yang mulia datang. Bagaimana kalau seandainya tamu yang mulia datang kita cuek aja kan? Dikatakan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Datang tamu yang mulia yang namanya bulan Ramadan. Masa kita tidak memberikan satu sambutan yang istimewa untuk datangnya bulan Ramadan? Nah, ini masjid kita nih, musola kita nih, kita buat suasananya berbeda. Lampunya sudah mulai terang, bersih, apa segala macam, buat wangi apa segala macam. Nah, seperti itu. Usahakan demikian kita tunjukkan bahwa kita ini memang merindukan Ramadan. Memang kita ini rindu mau bertemu Ramadan. Siapkan zahir kita sebelum batin kita, siapkan zahirnya dulu. Jangan sampai nanti 1 Ramadan masih sibuk dengan segala macam urusan dunia. Dan sekarang selesaikan semuanya. Ini masukan dari ulun buat kita semua supaya nanti pas 1 Ramadan itu kita sudah ada di rumah-rumah Allah. Siap menyambut bulan Ramadan. 1 Ramadan sudah siap duduk di sini semua, berzikir, baca Quran dan sebagainya, berdoa menyambut masuknya 1 Ramadan yang insya Allah nanti kalau Muhammadiyah 2 April ya. Hari apa tuh? Hari Sabtu. Nah, hari Sabtu malam, berarti malam Sabtu ya. Malam Sabtu masuk sudah 2 Ramadan itu, 1 Ramadan itu. Ayo siapkan fisik kita dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, siapkan wawasan pengetahuan. Dari sekarang baca buku tentang Ramadan, baca buku tentang fadilah Ramadan, supaya kita masuk Ramadan itu dengan bekal pengetahuan yang cukup. Jangan sampai masuk Ramadan tidak punya bekal sama sekali. Nanti bingung mau mengerjakan apa di bulan Ramadan. Makanya kata Rasulullah, nanti di Ramadan banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar aja. Kenapa? Tidak tahu, tidak punya bekal pengetahuan yang cukup untuk datangnya Ramadan itu. Maka kita perlu dari sekarang sudah mulai baca buku-buku, dengarkan kajian-kajian seputar Ramadan. Bekali pengetahuan yang cukup, mana yang boleh dikerjakan, mana yang baik dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan dan sebagainya. Nah, diusahakan masuk Ramadan itu
punya bekal pengetahuan yang cukup supaya kita punya cara pandang yang benar terhadap Ramadan itu. Supaya kita punya cara pandang yang benar terhadap Ramadan. Ada orang yang memandang Ramadan itu tadi ini kesempatan bisnis. Ada yang memandang Ramadan ini ibadah ritual tahunan. Ini cara pandang yang salah. Seperti seorang petani dikasih lukisan Picasso, ya kan, dikasih dengan cangkul, suruh milih petani mau cangkul apa lukisan Picasso. Petani karena kurang pengetahuan dipilihnya cangkul, karena bagi petani cangkul yang berguna bisa untuk nyangkul sawah. Padahal seandainya kalau petani punya pengetahuan, dia harus ngambil lukisan Picasso tadi itu. Kenapa? Lukisan Picasso itu miliaran harganya, bisa membeli hektaran sawah, bisa membeli ribuan cangkulnya, bisa beli alat berat. Nah, cuman karena kurang pengetahuan akhirnya petani milih cangkul. Itu nanti Ramadan begitu model orang puasa. Banyak orang menganggap sesuatu sebenarnya yang tidak penting itu yang dipentingkannya. Sesuatu yang sebenarnya harganya receh, harganya murah, itu yang dikejarnya. Sementara sesuatu yang nilainya tinggi, mahal, itu diabaikan dia. Cari uang Ramadan ya bagus, tapi bukan itu yang utama. Kita kerja, kita bisnis di Ramadan, bagus, tapi bukan itu yang utama. Yang diutamakan itu cari rahmat Allah di bulan Ramadan. Itu yang mahal. Rahmat Allah yang mahal. Cari ampunan Allah di Ramadan. Cari petunjuk Allah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Quran petunjuk buat manusia, hudan linnas. Dia penjelas dan pembeda. Nah, ini dicari. Di Ramadan carilah rahmat Allah, carilah maghfirah Allah, carilah hidayah Allah di bulan Ramadan. Jangan cari dunia. 11 bulan sudah cari dunia, coba di bulan Ramadan cari rahmat Allah. Karena di Ramadan itu dikatakan Allah turun di langit-langit yang terdekat. Di hadis katakan di Ramadan Allah turun di langit-langit yang terdekat. Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang bermohon. Dan Allah akan mengampunkan dosa orang-orang yang minta ampun kepada Allah. Ini yang harus kita kejar di Ramadan ini. Mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan mahfirat Allah, mendapatkan hidayah dari Allah. Bukan tetap sibuk dengan segala urusan dunia. 11 bulan sudah urusan dunia, coba 1 bulan urusannya dia sama Allah aja. Bisa enggak seperti itu kita nih? 11 bulan sudah sama dunia kan, bercampur baur urusan kita nih. Bahkan urusan dunia itu lebih banyak daripada urusan Allah. Coba masuk Ramadan, buat Ramadan itu betul-betul bulan itu kita persiapkan untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada urusan yang lain kecuali berurusan dengan Allah. Makanya disebut Ramadan itu Syahrullah. Syahrul Mubarak, Syahrul Siyam, Syahrul Quran, Syahrullah. Ramadan itu disebut sebagai bulannya Allah. Apa maknanya nih? Ini adalah supaya orang beriman itu betul-betul menyiapkan 1 bulan itu untuk urusannya dengan Allah. Tinggalkan dulu segala macam urusan yang lain. Kalau sekarang masih ada urusan, usahakan selesaikan sekarang dulu urusannya itu. Begitu masuk Ramadan, tidak ada lagi urusan dunia. Stoplah, masa setahun kita tidak bisa sebulan aja. Dalam setahun itu Allah minta sebulan lah khususkan waktunya untuk Allah. Itu Rasulullah, para sahabat, ulama salafus soleh, tabi'in itu begitu semua tuh. Kalau sudah masuk Ramadan, tidak ada urusan yang lain kecuali urusan sama Allah. Imam Syafi'i kalau masuk Ramadan setiap hari menghatamkan Quran itu 2 kali, sehari 2 kali hatam. Kalau masih sibuk urusan dunia, bagaimana mau menghatam Quran sehari ini 2 kali hatam Quran 30 juz ini? Gimana bisa menghatamkan kalau banyak urusan? Oleh sebab itu, iya dikurangilah. Kalau bisa tidak mampu kita tinggalkan sama sekali, minimal urusan dunia itu dikurangi. Banyak urusan dengan Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Karena di Ramadan ini Allah ingin dekat sama kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada abdi-abdiku bertanya tentang aku, kata Allah, katakan aku dekat. Ini cerita surah Al-Baqarah 186, 183, 184, 185. Itu tentang Ramadan semua. 185, 186-nya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada abdi-abdiku bertanya tentang aku, kata Allah, katakan aku dekat. Kapan itu? Di Ramadan.
Di Ramadan itu adalah saat-saat terdekatnya Allah dengan hambanya. Ramadan itu bulan yang Allah mendekatkan diri kepada Allah. Allah ingin dekat kepada hamba-hambanya. Allah ingin memberikan rahmat, maghfirahnya, hidayahnya kepada orang-orang yang berharap rahmat Allah di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan Ramadan, bapak-bapak sekalian. Jangan sia-siakan Ramadan. Jangan kita sikapi Ramadan tak ubahnya seperti bulan-bulan yang lainnya, tanpa persiapan sama sekali. Tidak ada persiapan. Ayo kita siapkan. Siapkan fisik kita, rumah kita, masjid kita, diri kita. Kita tampil terbaik di hadapan Allah nanti di bulan Ramadan itu. Performance terbaik. Wow. Kalau kita mau bertemu gubernur aja begitu kan? Kita kan akan tampil dengan tampilan yang terbaik. Kadang mungkin kita berbarangan kalau mau bertemu dengan gubernur, mana kita sembarangan. Pasti kita memperhatikan kan. Dari pakaian kita, kerapian, segala macam kita perhatikan nih. Kenapa nih? Mau bertemu dengan gubernur. Gimana kalau mau bertemu dengan Ramadan? Bagaimana sikap kita kalau kita mau bertemu dengan Allah di bulan Ramadan itu? Allah turun di langit terdekat, ingin bertemu dengan orang-orang beriman. Allah pasti ingin bertemu dengan kita, tinggal kitanya mau tidak bertemu dengan Allah di bulan Ramadan. Kalau kita masih tetap sibuk dengan segala macam urusan, sulit kita mendapatkan rahmat, maghfirah. Sulit. Kalaupun dapat barangkali sedikit. Sebab itu khususkan Ramadan ini bulan kita untuk beribadah kepada Allah. Tidak akan apa-apa. Jangan khawatir, jangan takut meninggalkan segala macam urusan dunia. Insya Allah Allah akan mudahkan segalanya. Buatlah kita betul-betul menyambut Ramadan dengan sikap yang benar. Siapkan fisik yang pertama. Yang kedua, siapkan cara pandang, pengetahuan, wawasan kita seputar Ramadan ini. Jangan sampai masuk Ramadan tidak punya bekal pengetahuan. Baru yang ketiga, ini yang paling penting, siapkan jiwa kita, siapkan hati kita, siapkan iman kita, siapkan takwa kita untuk masuk dalam bulan Ramadan. Allah memanggil orang-orang yang istimewa. Tidak dipanggil semua manusia, ya ayuhan nas. Tidak dipanggil semua manusia. Yang Allah panggil orang-orang terbaik, ya ayyuhalladzina amanu. Allah khususkan panggilannya itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini maka orang beriman harus betul serius menyambut Ramadan. Siapkanlah iman kita, ditingkatkan iman kita, tingkatkan ketakwaan. Dari sekarang itu, dari sekarang sudah mulai sholat malamnya dijaga, baca Qur'annya dijaga, latihan sudah. Nanti puncaknya di bulan Ramadan. Tapi dari sekarang ini masih ada waktu ini. Persiapkan 12 hari sebelum Ramadan, iman kita naikkan. Amal ibadah kita dinaikkan. Akhlak kita diperbaiki. Nah, ini kita menyambut Ramadan dengan sikap yang sungguh-sungguh. Tunjukkanlah kepada Allah bahwa kita ini orang-orang yang benar-benar serius menyambut bulan Ramadan. Siapkan iman. Apabila orang nanti betul-betul menyambut Ramadan dengan keimanan, maka dia pasti selama Ramadan itu cenderungnya terhadap Allah. Kecenderungan orang yang beriman, orang bertakwa itu dia cenderung kepada Allah. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak bertakwa, kecenderungannya terhadap dunia. Kecenderungannya terhadap dunia. Sehingga nanti kita bisa mengukur apakah kita Ramadan dengan iman atau tidak. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Siapa orang yang berpuasa Ramadan dengan iman dan dengan hisab, berharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Allah maafkan, Allah ampunkan semua dosa-dosanya itu. Dosa-dosanya diampunkan oleh Allah kalau dia mengerjakan Ramadan itu dengan keimanan. Orang yang dalam hatinya ada iman, maka dia condong, cenderung hatinya itu kepada Allah. Maunya beribadah kepada Allah. Maunya beribadah kepada Allah, maunya puasa, maunya sholat malam, maunya baca Quran, maunya dekat dengan Allah. Orang yang hatinya cenderung kepada iman, dia akan mendekat kepada Allah. Di Ramadan nanti kita bisa mengukur nih, apakah kita termasuk orang yang meningkat kualitas imannya atau tidak. Kalau iman kita meningkat, itu akan terjadi dampaknya kita cenderung mau dekat dengan Allah. Maunya itu dekat sama Allah selama Ramadan. Tidak mau dekat sama yang lain, kecuali dekat dengan Allah di bulan Ramadan. Tidak mau dengan yang lain. Orang yang dalam hatinya cenderung terhadap dunia, maunya dekat dengan harta benda. Maunya dekat dengan harta benda. Maunya dekat dengan segala macam simbol-simbol dunia ini.
maunya dapat kehormatan, maunya disanjung puji dan sebagainya. Orang beriman tidak demikian. Dia berharap di Ramadan itu dekat dengan Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dalam Quran dikatakan orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Coba kita buktikan Ramadan nanti itu kita ini betul-betul sangat cinta kepada Allah. Kalau Allah pasti cinta sama kita. Kalau Allah pasti menyayangi kita, merahmati kita. Tinggal kitanya bagaimana cinta tidak kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah, maka selama Ramadan dia maunya dekat dengan Allah aja. Itu ukurannya tuh. Orang yang iman dalam hatinya kuat, orang yang cinta kepada Allah, dalam Ramadan nanti dia hanya mau dekat kepada Allah. Yang lain dia tinggalkan untuk sementara waktu. Tetapi orang yang tidak punya iman, lemah imannya, dia mau dekatnya kepada harta benda dunia. Yang dicarinya kebutuhan dunia terus. Dunia ini bapak-bapak dikejar tidak mau habis-habisnya. Seperti orang yang minum air laut. Semakin diminum semakin haus. Begitulah dunia ini. Jangan pula kita masuk Ramadan, kita jadikan Ramadan itu kesempatan untuk mengejar dunia juga. Tidak habis-habisnya. Kapan lagi waktu kita untuk Allah? 11 bulan sudah bercampur. Ramadan inilah harusnya orang beriman bisa menghususkan waktunya itu untuk Allah. Nah, coba kita buktikan nanti di Ramadan bahwa kita betul-betul berharap rahmat Allah, berharap maghfirah Allah, berharap hidayah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masuk Ramadan tanpa persiapan apa-apa. Siapkan fisik kita, zahir kita disiapkan, siapkan pengetahuan kita. Yang ketiga, siapkan hati kita, jiwa kita, batin kita. Siapkan ini semuanya supaya kita masuk dalam Ramadan itu adalah dengan hati yang lapang. Jangan sampai masuk Ramadan membawa beban yang macam-macam. Ya kan? Ada orang masuk Ramadan itu tidak membawa jiwa yang lapang. Jiwanya tidak tenang, jiwa tidak tentram, banyak masalah, banyak beban, banyak persoalan. Oleh sebab itu kita masih punya waktu 12 hari ini, selesaikan dulu. Kalau ada segala macam urusan selesaikan. Kalau kita misalnya punya hutang, mampu menyelesaikan, selesai hutang. Supaya nanti jangan di bulan puasa dikejar-kejar orang kan. Nah, kan tidak nyaman. Kalau kita misalnya ada masalah kira-kira dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan sahabat, punya masalah, ada bertengkar, ada ribut, segera kita masuk Ramadan itu tidak boleh ada lagi bermaaf-maafan dari sekarang. Masuk Ramadan hati lapang, masuk Ramadan hatinya bersih, jiwanya tenang menyambut Ramadan. Jiwanya tenang masuk Ramadan. Ini kesempatan kita untuk kembali kepada Allah. Kesempatan untuk kembali kepada Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan hati yang saling meridhoi. Ridho meridhoi. Kita ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada diri kita juga. Saling ridho meridhoi. Masuk dalam suasana Ramadan, nafsul mutmainnah. Hati kita dalam keadaan tenang. Hati dalam keadaan tenteram. Betul-betul siap menyambut Ramadan. Demikian, jangan sampai masa Ramadan segala urusan masih banyak belum selesai. Selesaikan sekarang. Selesaikan segala urusan sekarang. Ramadan ini betul-betul kita persiapkan diri kita dengan baik supaya kita dekat dengan Allah. Nah, mudah-mudahan Ramadan yang kita lakukan nanti betul-betul mampu menjadikan kita ini seseorang yang berbeda. Dengan berpuasa itu kita mampu menjadi seseorang yang berbeda. Kalau dengan iman pasti berbeda. Apabila orang mengerjakan Ramadan itu dengan iman, dia pasti berbeda. Tapi kalau orang mengerjakan Ramadan tanpa iman, biasanya tidak ada perbedaan tuh. Sama aja dia. Masuk Ramadan ya penyarikan, tidak ada apa ampih juga, tetap aja penyarikan. Masuk Ramadan ya bakhil, tetap bakhil juga, kadang hilang bakhil. Masuk Ramadan tetap angkuh, tetap sombong juga, tetap pengarasan juga. Ada yang begitu. Penyinggungan benar, ada juga seperti itu. Nah, ini ada orang-orang yang masuk Ramadan tidak dengan menyiapkan jiwanya itu. Ramadan harusnya bisa merubah diri kita. Udah pernah bicara tahun lalu di sini. Ramadan itu adalah bulan metamorfosis. Bulan metamorfosis. Sebagaimana ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Ulat itu untuk dia berubah jadi kupu-kupu dia berpuasa.
7 sampai 24 hari lamanya. Hampir sebulan juga puasanya ulat tadi. Dihancurkan seluruh tubuhnya, yang tinggal itu memori aja. Memori ingatan bahwa dia pernah jadi ulat. Itu yang ditinggal. Tubuhnya hancur semua. Setelah berpuasa 24 hari lebih kurang, ulat yang tadi menjijikkan, yang tadinya kotor, yang tadinya rendah di bawah sana, tiba-tiba naik ke atas, terbang, berubah menjadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang cantik setelah dia berpuasa. Nah, maunya orang beriman begitu. Setelah berpuasa itu berubah kayak ulat tadi. Tadinya kita kotor, tadinya kita hina, tadinya kita rendah, tadi sombong, tadi angkuh, tadi bakhil, tadi penendam, pendengki dan sebagainya keburukan ada pada diri kita. Begitu kita puasa Ramadan, hilang segala macam keburukan, kekotoran, berganti dengan perilaku yang pribadi yang indah. Bagaimana kupu-kupu yang cantik tadi. Nah, itu namanya puasa orang yang bertakwa tadi. Jangan kita puasa seperti ular. Ada ulat, ada ular. Ular itu berpuasa juga. Kapan itu? Kalau dia mau ganti kulit. Ular itu kalau mau ganti kulit, puasa dia. Setelah berpuasa beberapa hari, berubah kulitnya. Lepas kulit yang lamanya, ganti dengan kulit yang baru. Wow, kulitnya mengkilat, jadi indah, jadi cantik. Memang dengan berpuasa, ular berubah kulitnya jadi cantik. Tapi ular tetaplah ular. Kan? Ular tetaplah ular, berbisa. Banyak, nanti ada yang begitu. Berpuasa, berubah tampilannya, kulitnya berubah. Nah, kalau kita buka TV kan, artis-artis mulai pakai selendang. Mulai itu, belum puasa datang nanti, kalau kita buka TV, nah semua pakai selendang semua. Yang laki-lakinya pakai kopiah semua, pakai baju koko semua. Tampil dengan islami, ya kan? Tampil dengan suasana Islam. Kulitnya berubah. Kulitnya berubah cantik, tapi dalamnya tetap apa adanya seperti yang dulu, tidak berubah. Ular begitu, yang berubah coba kulit, tapi ular tetaplah ular yang berbisa. Nanti banyak di Ramadan seperti itu orang. Tetap mulutnya itu berbisa, banyak bohongnya, banyak dustanya, dan perilakunya itu adalah hanya sekedar mencari untung pribadi, tidak peduli dengan orang lain. Mau orang lain mati, mau orang lain rugi, mau orang lain sengsara, biar aja lah. Yang penting aku nikmat, yang penting aku nyaman. Itu ular. Nah, nanti banyak orang yang berpuasa seperti itu, tidak berubah dalamnya. Yang berubah cuman kulit luarnya saja. Kulit luarnya berubah, tapi di dalamnya tidak berubah. Nah, coba kita buat seperti ular, berubah, makhluknya berubah. Yang di bawah naik ke atas, yang kotor jadi suci, yang hina jadi mulia. Dengan Ramadan itu betul-betul kita menjadikannya sebagai bulan metamorfosis untuk kita berubah menjadi makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Nah, ini namanya orang yang pandai menyikapi Ramadan. Sehingga setiap bertemu Ramadan, hati kita tuh selalu mengatakan, ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini yang terbaik. Tahun dulu kan terbaik dia mintanya kan. Kita minta lagi, ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini terbaik. Kita minta kepada Allah dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Banyak keluarga kita, sahabat kita, kawan kita, orang-orang yang kita kenal tidak sempat ketemu Ramadan. Tidak sempat ketemu Ramadan. Di Rajab tadi dipanggil Allah, di bulan Sya'ban ini dipanggil Allah. Nah, kita kalau seandainya dipertemukan Ramadan, itu Masya Allah, itu tanda Allah merahmati kita semua. Artinya apa? Barangkali kita ini masih banyak salahnya, masih banyak dosanya. Lalu kita belum dipanggil oleh Allah, diberikannya kesempatan sana masuk Ramadan untuk membersihkan diri. Masuk Ramadan untuk membakar segala macam dosa-dosa dan kesalahan kita. Nah, ini orang beriman itu menyikapi Ramadan ini sebagai bulan metamorfosis untuk dia berubah menjadi makhluk yang mulia. Siapkan bekal kita di Ramadan nanti. Siapa tahu jangan-jangan Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terakhir buat kita. Kan ada yang tahu. Tahun dulu kita masih bersama Pak Suryansa. Nah, tahun ini ada lagi sudah. Cepatnya kehidupan tuh. Allahumma firlahu warahmu wa'afiyafanuhu. Tahun dulu masih ada puasa Ramadan tahun ini sudah ada lagi. Begitulah perjalanan hidup itu. Nah, kita menyiapkanlah bekal kita dengan baik. Jemaah rahimakumullah, siapkanlah bekal kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh sebelum kita dijemput oleh Allah ini. Waktunya tidak lama lagi. Jangan mikir kita hidup ini masih lama, waktu itu singkat, cepat sekali. Cepat sekali. Jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita ini. Terutama Ramadan nanti itu. Ramadan itu cepat datang, cepat perginya. Betul lah Bapak-bapak?
Betul itu Pak Sebelah. Ramadan itu cepat datangnya, cepat pulang perginya. Tahu-tahu Ramadan pulang, nah, lihat cepat sekali itu. Kita ngomongkan puasa pulang lah, sudah puasa lagi nah, cepat sekali datangnya. Begitu juga perginya cepat juga. Tahu-tahu habis kalau sudah Ramadan, habis sudah tentu Ramadan. Nah, ada orang yang seperti itu tuh. Dia cepat datang, cepat pergi. Oleh karena itu jangan sia-siakan. Di Ramadan itu, ulun katakan, jangankan 1 hari, 1 detik itu berharga di Ramadan. Jangankan 1 harinya, 1 detik saja di Ramadan itu berharga sekali. Orang beriman pandai menyikapi ini. Orang beriman paham ini, lalu dia menghargai waktu di Ramadan itu. Betul-betul mengisi Ramadan dengan kebaikan. Isilah Ramadan nanti dengan kebaikan-kebaikan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Kerjakan segala macam bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan kelak. Dan itu semua harus kita persiapkan dari sekarang. Ayo, kita masih punya waktu ini. 12 hari menyambut Ramadan ini. Siapkan diri kita dengan baik. Yang pertama tadi, siapkan fisik kita supaya fit masuk Ramadan, sehat. Yang kedua, siapkan wawasan pengetahuan kita, belajar, baca buku sekarang, dengar-dengar ceramah, tausiah. Biasanya kan mulai sekarang sudah mulai itu ustadz-ustadz yang berceramah akan membahas soal persiapan menyambut Ramadan. Insya Allah sudah mulai itu ya. Kalau lu sudah mulai nih, bahkan dari sebelum masuk pertengahan Sya'ban sudah mulai asal ceramah tentang Ramadan. Supaya kita bersiap-siap ini. Nah, sudah mulai sekarang nih ustadz-ustadz penceramah kita sudah mulai mengajak kita, memberikan wawasan pengetahuan seputar Ramadan. Nah, kita juga demikian di rumah cari buku, beli buku, bacalah seputar Ramadan. Buat kita punya wawasan pengetahuan yang cukup. Baru yang ketiga, siapkan iman kita, siapkan takwa kita, siapkan hati kita masuk Ramadan, jiwa kita disiapkan. Buatlah kita masuk Ramadan itu dalam keadaan hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang suci, jiwa yang tenang. Masuk Ramadan seperti itu, jangan membawa banyak beban persoalan. Tidak boleh ada beban yang banyak memberati kita semua. Itu pasti akan mengganggu, menghambat urusan ibadah kita sama Allah. Buat Ramadan itu khususkan waktunya hanya untuk meningkatkan kualitas iman. Buat Ramadan yang kita kerjakan betul-betul dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Sebagaimana tujuan Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar kalian, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas terdahulu, agar, kata-katanya tuh la'allakum tattaqun, agar supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Kalau kata-katanya agar tuh itu belum bertakwa lagi. Belum bertakwa. Kalau kata-katanya ulaika humul muttaqun, itulah orang yang bertakwa. Itu sudah takwa berarti. Itulah orang yang bertakwa. Tapi kalau kata-katanya la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang yang takwa. Sudah bertakwa belum? Belum. Bergantung bagaimana kita menyikapi Ramadan tadi itu. Kalau kita menyikapinya dengan benar, kita akan jadi orang yang takwa. Tapi kalau kita salah cara menyikapi Ramadan, tidak jadi orang yang takwa kepada Allah. Jangan sampai sudah bertahun-tahun Ramadan, kita belum juga jadi orang yang takwa kepada Allah. Sudah bertahun-tahun, sudah berapa kali Ramadan kita, mulai kecil kita berpuasa terus. Kalau dihitung sudah usia berapa tahun sudah berpuasa lah. Kelas 2 SD sudah berpuasa, dilatih orang tua kita. Sampai sekarang sudah puluhan tahun. Sudahkah Ramadan yang kita lakukan itu mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah? Kalau sudah takwa, meningkat ketakwaannya, bertambah ketakwaannya itu. Inilah orang yang benar. Jadi takwa Ramadan itu bergantung bagaimana cara kita menyikapi bulan Ramadan nanti itu. Ayo banyakkan waktu kita di depan Quran ini Ramadan, karena Quran itu turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Turunkan Quran di bulan Ramadan. Persiapkan ini, buat target. Tahun dulu berapa kali khatam Quran misalnya? 2 kali misalnya. Tahun ini usahakan 3 kali. Naik seperti itu. Tahun dulu sekali khatam, tahun ini naik dia 2 kali khatam. Nah, tambah lagi kita tahun ini menambah hafalan Quran. Ada target-target yang dapat diukur. Insya Allah tuh kalau misalnya khatam 2 kali bisa kita ukur. Berjuang.
berjuang, berusaha semaksimal mungkin di Ramadan itu waktu kita lebih banyak di hadapan Al-Quran ini. Perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan nanti. Itu yang utama. Selain kita berpuasa, amalan utamanya memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Karena di Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Perbanyaklah baca Al-Quran, bapak-bapak sekalian. Jemaah rahimakumullah, Ramadan nanti perbanyak kita untuk membaca Al-Quran, berbuat amal kebaikan. Ayo mari sama-sama kita persiapkan diri kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh menyambut tamu agung yang bernama bulan suci Ramadan. Jangan buat dia seperti bulan-bulan yang lainnya. Buat dia betul-betul istimewa. Di rumah kita buatlah suasananya berbeda. Mulai dari rumah, dari masjid, dari diri kita pribadi, ada sesuatu yang berbeda untuk kita menyambut Ramadan itu. Buktikan, tunjukkan kepada Allah bahwa kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita adalah orang-orang yang memang benar-benar berharap bertemu dengan Ramadan. Lalu dengan itu nanti insya Allah Allah berikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi yang terbaik kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga nanti kita dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan baik, dengan khusyuk, dengan hasil yang optimal, dengan hasil yang maksimal, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan tercatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.